Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mbak Dini selaku dosen pengampu mata kuliah praktik akuntansi biaya yang telah memberikan kelompok 7 kesempatan untuk presentasi kali ini. Pada presentasi kali ini kita akan membahas mengenai cost accounting dari PT Kintyre Indonesia. Sebelumnya, izinkan kami untuk perkenalan terlebih dahulu. Berikut adalah anggota dari kelompok 7. Di sini ada profil perusahaan PT Kintyre Indonesia Tbk. PT Kintyre Indonesia Tbk memproduksi ban luar dalam untuk kendaraan dengan merek Kingland. Didirikan pada 2 Agustus 2010. Kegiatan operasionalnya sudah mulai sejak 1977 pada tanggal 8 Mei 2023. Perusahaan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Dan di bidang usaha itu ada industri ban luar dalam bergerak di sektor barang konsumen non-primer, subsektor otomotif dan komponen otomotif. Mereknya itu ada Kingland Genio, terus Kingland Premium, Kingland Axero, dan Kingland Atlantis. Proses produksi PT Kintyre Indonesia. Pengertian biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Elemen biaya produksi ada 3. Yang pertama itu biaya bahan baku. Biaya bahan baku contohnya seperti karet untuk sepatu, kayu untuk furniture, dan pada kasus kali ini karet untuk ban. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja langsung seperti labor dan juga upah. Terus selanjutnya biaya overhead contohnya seperti biaya listrik, biaya perawatan mesin, dan lain-lain. Sistem akumulasi biaya yang digunakan oleh PT Kintyre Indonesia adalah proses costing. Ciri-cirinya adalah diakumulasikan berdasarkan proses produksi atau per departemen. Biaya yang digunakan itu per unit dihitung dengan cara membagi antara jumlah biaya dengan unit ekuivalen. Terus produknya juga bersifat homogen. Oke, selanjutnya dalam catatannya, PT Kintyre Indonesia itu menggunakan metode rata-rata average yang dimana tercantum pada CLK konsolidasi PT Kintyre Indonesia pada tanggal 31 Maret 2024 yang dimana terlihat sedia dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan. Lalu di sini ada alur proses produksi terbagi menjadi 3 departemen, ada raw departemen, processing departemen, dan finishing departemen. Di raw departemen itu ada mixing, pencampuran bahan dasar. Di processing departemen ada thread shredding, membentuk tapak ban, welding, merakit komponen jadi green tire, GIP, melapisi bagian dalam dengan silikon, pricking, mengeluarkan udara terperangkap, curing, pemanasan, dan pencetakan akhir. Lalu yang ketiga ada finishing departemen, ada final inspection, pemeriksaan kualitas, terus storage, penyimpanan sebelum distribusi. Kenapa kita memilih 35% untuk raw departemen? Karena raw departemen memiliki kontribusi biaya yang signifikan, namun tenaga kerja dan overhead masih rendah di tahap ini karena proses produksi yang belum kompleks. Sedangkan processing departemen itu 50% karena bahan baku mengalami proses produksi yang kompleks dan utama. Dan pada proses ini juga melibatkan mesin energi tinggi dan memerlukan biaya operasi yang besar. Finishing departemen 15% karena pada tahap ini tidak memerlukan banyak sumber daya dibandingkan tahap sebelumnya. Oke, di sini ada informasi biaya produksi PT Kintyre Indonesia yang dijadikan sebagai sumber asumsi dalam menyusun laporan biaya produksi yang dilihat dari tanggapan surat permintaan penjelasan terkait laporan keuangan dan juga CLGS yang dilihat dari CLK laporan konsolidasi periode 31 Maret 2024. Selanjutnya untuk laporan biaya produksi raw departemen di sini untuk 35% kami menggunakan asumsi yang setelah dijelaskan oleh Kila, dan di mana untuk unit ins beginning inventory-nya itu didapat dari total biaya dibagi sama 12.128, yang di mana started in the process this period-nya itu diambil dari tanggapan surat PT Kintyre Indonesia dari jumlah produksi ban dalam dan ban luar. Kemudian untuk cost chart to departemennya itu untuk beginning inventory materials itu diambil dari angka bahan baku terpakai pada tahun 2023 dikali dengan persentase 35%. Kemudian untuk labors yang diambil dari gaji dan tunjangan pada tahun 2023 dikali dengan persentase 35%, dan FOH yang diambil dari biaya tidak langsung dikurangi gaji dan tunjangan pada tahun 2023 dikali dengan 35%. Kemudian untuk cost added during the current period itu sama dengan bagian beginning inventory, namun yang dipakai adalah angka di tahun 2024. Maka untuk itu total cost accounted for-nya itu sebesar 73.377.441.412. Next. Selanjutnya ada laporan biaya produksi processing departemen PT Kintyre Indonesia. Seperti yang dibahas sebelumnya, processing departemen mengambil 50% sebagai asumsi karena di dalam proses ini terdapat banyak proses dan prosesnya itu sangat complicated. Terus yang pertama, units beginning inventory, units added in processing department, units transfer to finishing department, dan ending inventory menggunakan asumsi karena minimnya informasi terkait jumlahnya. Selanjutnya untuk cost chart to department beginning inventory, bagian cost from processing department itu 0 karena tidak ada di laporan keuangan. Terus selanjutnya untuk material didapatkan dari bahan baku terpakai pada tahun 2023 yang dikali dengan persentase sebelumnya yaitu 50%. Selanjutnya ada labor didapatkan dari jumlah biaya gaji dan tunjangan dikali dengan 50%. Selanjutnya ada factory overhead didapatkan dari jumlah biaya tidak langsung dikurang gaji dan tunjangan pada tahun 2023 dikali dengan 50%. Untuk selanjutnya cost added during the current period itu sama dengan bagian beginning inventory, namun angka yang dipakai adalah angka tahun 2024. Selanjutnya finishing department, kita ada 15%. Units in beginning inventory, units added in finishing department, units transfer from processing department itu menggunakan asumsi karena minimnya informasi terkait jumlahnya di laporan keuangan. Selanjutnya cost from processing department juga 0 karena juga nggak ada dalam laporan keuangan. Materials, labor, and non-FOH dia sama kayak departemen sebelumnya, cuma dikali dengan 15%. Selanjutnya itu ada di labor. Sama dengan beginning inventory, namun yang digunakan adalah angka pada tahun 2024, sehingga total cost accounted for yang kita dapatkan adalah 160 miliar.
Oke, kesimpulan dari Cost Accounting PT King Tire Indonesia Tbk, yaitu proses produksi yang dilakukan oleh PT King Tire itu ada 8 tahapan. Dan berdasarkan analisis kelakuan keuangan, PT King Tire Indonesia menggunakan sistem akuntansi biaya yang tepat untuk mengoptimalkan perhitungan biaya produksi yang membantu PT King Tire Indonesia Tbk mengurangi pemborosan dan meningkatkan profitabilitas. PT King Tire Indonesia Tbk juga menerapkan perhitungan biaya berdasarkan metode rata-rata atau average yang memungkinkan pengalokasian biaya lebih efektif pada setiap tahap produksi. Fluktuasi harga bahan baku menjadi tantangan utama yang berdampak pada struktur biaya produksi. Saran untuk PT King Tire Indonesia Tbk untuk meningkatkan efisiensi dalam rantai pasokannya, memantau dan mengelola risiko fluktuasi harga bahan baku melalui strategi lindung nilai atau negosiasi kontrak jangka panjang dengan pemasok, mengoptimalkan struktur modal perusahaan untuk mempertahankan kestabilan keuangan dan meningkatkan daya asing, mengembangkan strategi pemasaran yang lebih agresif untuk meningkatkan daya saing terhadap merek global yang mulai masuk ke pasar domestik. Untuk presentasi dari kelompok 7 cukup sekian. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.